Kita dengarkan sama-sama bagaimana sharing dari Bu Salin untuk mempertajam mata roh di program Happiness Moment di kesempatan sore hari ini. Sampai nanti pukul 6 sore menemani setiap kita bersama-sama. Silakan Ibu Salin. Yes, oke. Mari kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan yang luar biasa. Kita berdoa, saudara. Haleluya. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan bagi Tuhan yang maha kuasa, yang berkuasa atas hidup kami. Dan kami percaya hari ini firman Allah ini milik kami. Engkau akan bertata, engkau menguasai, engkau menyampaikan pesan isi hatimu, dan kami semua diberkati. Maka hamba berdoa, tajamkan telinga roh kami, tajamkan mata roh kami. Apa yang kami dengar, apa yang kami baca, meneguhkan langkah-langkah kami. Diberkatilah kami yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Nah, saudara, penting sekali di akhir zaman untuk kita mempertajam mata roh kita. Ya, kalau saudara berjalan di akhir zaman ini, kalau kita berjalan dengan mata roh yang buta, mata roh yang tidak dipertajamkan, saudara akan melangkah salah. Saudara akan melihat bahwa setiap masalah persoalan juga seakan-akan itu seperti satu kutuk, satu hal yang membuat saudara tertekan, terintimidasi, dan saudara menderita di dalamnya. Ini mengapa bisa begitu? Karena mata roh saudara nggak tajam. Kadang-kadang Tuhan izinkan saudara bahkan melewati padang gurun karena untuk menguji iman saudara. Tetapi kalau kita punya mata roh nggak tajam, saudara akan tenggelam dan terus ada di dalam satu tekanan intimidasi, dan ini bisa merusak iman saudara. Ya, makanya di akhir zaman ini kita perlu mempertajam mata roh. Bagaimana fokus pada suara Tuhan. Ada banyak suara-suara yang bisa bikin saudara mungkin menjadi orang-orang yang putus asa, yang mulai jadi orang yang minder, jadi orang yang bahkan tinggalkan pelayanan oleh karena mendengarkan banyak sekali omongan-omongan orang. Nah, hari ini kita mau belajar gimana kita fokus pada suara Tuhan, mempertajam mata roh untuk fokus hanya kepada suara Tuhan. Nah, waktu kita bisa mengerti dan mempelajari ini bersama-sama, saya percaya saudara akan melangkah dengan penuh sukacita, ada keberanian, dan kita nggak tinggal di dalam tekanan intimidasi. Karena Alkitab katakan juga bahwa Tuhan nggak kasih kita roh ketakutan, saudara. Ya, makanya waktu saudara ingin mengambil keputusan, ingin melangkah, ada banyak tekanan, maka tentu akan menghadirkan satu ketakutan untuk melangkah. Tetapi firman Allah berkata, dia berikan kita roh keberanian untuk menyatakan kasih, menyatakan anugerahnya, dan kita hidup disiplin untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Makanya kita penting untuk mengalami ini. Nah, bicara tentang ketajaman roh atau mempertajam mata roh atau fokus pada suara Tuhan, ini apa maksudnya, saudara? Ya, mempertajam mata roh adalah satu kemampuan untuk menangkap, ya, dan memahami hal yang tersembunyi. Tindakan untuk mempersepsikan sesuatu, kemampuan untuk mengamati sesuatu yang tidak banyak ditangkap oleh pemikiran rata-rata orang. Nah, ini. Jadi apa? Kepekaan roh kita adalah kemampuan untuk menangkap sesuatu yang tersembunyi yang memang tidak banyak orang bisa melakukannya, ya. Atau dikatakan juga, apa itu mempertajam roh? Kemampuan untuk mengamati sebuah kebenaran atau firman Allah dengan yang disebut dengan hikmat Tuhan. Ini paling penting, saudara. Nah, kalau kita sampai di titik pengertian ini, maka saya tahu bahwa kita semua ingin mengerti lebih jauh mana salah, mana tidak, mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. Makanya kita perlu melatih. Untuk mempertajam roh kita perlu melatih, saudara. Melatih bagian-bagian terpenting untuk kita bisa hanya mendengarkan suara Tuhan dibanding suara-suara masalah persoalan. Kalau saudara fokus untuk mendengarkan suara Tuhan, saya yakin dan percaya semua persoalan hidup engkau bisa taklukkan. Karena engkau berjalan dengan telinga roh yang peka, hanya mendengarkan suara Tuhan. Nah, dalam kitab Ibrani pasal yang kelima, mari saudara yang punya Alkitab di mobil mungkin atau di rumah juga ya, silakan diambil Alkitab saudara dan kita akan baca dalam kitab Ibrani 5 ayat 12 sampai dengan ayat yang
14. Mari kita mempelajari hal ini. Sudah berapa lama saudara ikut Tuhan? Sudah berapa lama saudara kenal Tuhan? Sudah berapa lama saudara ingin untuk mencintai dan melayani Dia? Ya, kita baca Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera, yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, ini luar biasa. Yang kita lagi belajar sore hari ini adalah bagaimana kita terlatih panca indera yang memang sangat dewasa untuk membedakan mana yang baik dari yang jahat. Nah, ini penting. Makanya untuk bisa melatih panca indera kita menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan, perlu kita makan makanan yang keras. Makanan keras ini bukan bicara soal nasi, saudara. Tapi makanan keras bicara tentang persoalan-persoalan hidup yang memang levelnya akan membuat saudara naik level, naik tingkatannya. Nah, ayat 12 dikatakan dalam Ibrani pasal 5 tadi, ya. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Sudah seharusnya kalau mau dilihat dari pertumbuhan iman saudara, dari lama engkau ikut Tuhan, harusnya engkau menjadi pengajar. Tapi kenyataannya kamu masih perlu lagi ajaran-ajaran pokok, pernyataan-pernyataan tentang kealahan, apa yang memang Allah mau, kita masih mau belajar. Siapa Tuhan Juru Selamat, siapa Tuhan Dia Pengasih. Sebenarnya ini nggak perlu diajar lagi karena kita sudah mengalami Dia. Ya. Makanya sebenarnya kalau saudara baca Alkitab bukan untuk didebat. Mendengarkan firman juga bukan untuk didebat. Tetapi semakin rendahkan hati dan semakin mengambil firman, apa yang Tuhan mau, ini yang dikatakan belajar kepekaan roh. Kalau ditinjau dari sudut waktu, seberapa lama Anda mengenal Tuhan, demikianlah sebenarnya jenjang hidup kita sudah menjadi percontohan atau kedewasaan spirit sudah terjadi. Kita menjadi contoh bagi orang lain. Anda menjadi guru. Udah waktunya jadi guru. Untuk apa? Mengajar banyak murid-murid yang lain. Ayat 13 dikatakan, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Nah, jangan sampai rohani kita masih kanak-kanakan. Ada banyak orang yang tidak menyibukkan diri untuk urusan-urusan Tuhan, tapi menyibukkan diri untuk urusan-urusan daging. Dan akhirnya ini menyusahkan dirinya sendiri. Ada pertengkaran, ada perkelahian, ada perceraian, ada iri hati, dan masih banyak hal-hal. Dan ini dikejar oleh siapa? Orang-orang yang tidak dewasa rohani. Karena waktu mereka itu bukan dipakai untuk mencari kebenaran, belajar kebenaran untuk kedewasaan iman. Kita semua dikasih Tuhan waktu, saudara. Kita semua dikasih Tuhan kesempatan. Ya. Untuk apa? Belajar menjadi seorang yang dewasa di dalam Tuhan. Ya, Alkitab katakan makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Kalau saudara sudah mengenal Tuhan cukup lama, maka biarkan Tuhan memberikan kita makanan-makanan rohani yang membuat kita jadi dewasa dalam Dia lebih lagi. Makanan-makanan rohani ini bicara tentang apa? Banyak masalah-masalah persoalan yang memang Tuhan izinkan kita harus hadapi. Jangan mundur, tetapi perkatakan, dengan Tuhanku segala perkara dapat aku tanggung, karena dengan Dialah aku mengalami kemenangan. Jadi Tuhan melatih kita, saudara. Tapi kalau kita tidak peka, kita bahkan bisa berkata masalah ini adalah sebuah kutukan, kita mungkin merasa tertekan di dalamnya, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi sekali lagi, Alkitab katakan makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih. Kadang-kadang kita mungkin berdoa dan kita bahkan merancangkan sesuatu untuk yang kita mau itu terjadi. Tetapi dalam cara Tuhan, dalam rencana Tuhan, akhirnya semua berubah. Kita juga perlu belajar dewasa di situ. Apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau di balik yang kita mau ini. Ini kedewasaan spirit ini perlu kita alami. Nah, makanya seseringnya Anda dan saya mengalami banyak proses
Kita perlu belajar peka, belajar mendewasakan diri dalam kebenaran firman Allah untuk bisa memahami apa yang Tuhan mau. Jangan membuang waktu menyibukkan diri untuk mengkamirkan diri saudara dalam pengajaran-pengajaran yang bisa menyesatkan saudara, karena setiap hari yang ada hanyalah pertengkaran. Ya, tentu ini membuang-buang waktu saudara dan membuat capek juga fisik dan tubuh saudara. Tapi di dalam Tuhan kita mau belajar mengerti bahwa panggilan Tuhan bagi saudara yang sudah ditinjau dari sudut waktu, kita semua sudah harus jadi pengajar. Ada memberi contoh hidup yang mengasihi Tuhan, yang mengalami Tuhan dalam setiap waktu kita. Nah, mari kita belajar satu tokoh yang punya roh yang tajam, bagus banget, yang namanya Bapak Abraham. Ya, Abraham mempunyai ketajaman roh sehingga dia dapat mendeteksi sesuatu yang terjadi yang dapat merusak sebuah hubungan dan di mana Tuhan tidak dipermuliakan. Kalau kita bisa sampai di titik seperti ini, wow. Saya mau bilang saudara sedang membiarkan diri saudara dewasa di dalam Tuhan, dewasa dalam Tuhan. Jangan kompromi dengan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Abraham sedang mengalami satu masalah yang dimana dia harus mengambil keputusan karena dia tahu masalah ini bisa tidak memuliakan nama Tuhan, bisa merusak kehidupan rohaninya, sehingga dia harus dengan cepat mengambil langkah untuk memisahkan diri dari persoalan ini supaya rohnya nggak tercemar. Kita baca saudara Kejadian pasal 13. Mari saudara buka Alkitab saudara dan kita belajar bersama-sama bahwa untuk mempelajari diri di dalam firman Allah, saudara tenggelam di dalamnya. Kadang-kadang Tuhan izinkan dengan hal-hal yang kecil yang ada di depan mata kita. Saudara mau kompromi dengan hal daging atau saudara nggak kompromi dengan hal daging? Ini ujian pertama. Mari kita baca Kejadian pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 dulu. Mari kita baca sama-sama. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mulai berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram. Ini lihat ya, karena mereka sama-sama diberkati. Tetapi di saat sedang diberkati, terjadilah pertengkaran. Oke, lanjut. Dan para gembala Lot, waktu itu orang Kanaan dan orang Feres diam di negeri itu. Haleluya. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zor. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ini cerita menarik. Lihat, kedua hamba Tuhan bahkan ke keluarga ini diberkati sangat luar biasa. Tetapi di saat mereka diberkati, ada aja celah-celah yang bisa merusak hubungan mereka berdua sebagai seorang keluarga. Abraham mengerti sekali bahwa dia membawa Lot, dia punya tanggung jawab besar. Dimanapun dia berada, Lot harus bersama dengan dia. Dan mereka berdua sangat diberkati oleh Tuhan. Tetapi di saat menikmati berkat ini, ada celah di mana gembala-gembala mereka saling bertengkar. Kenapa mereka saling bertengkar? Karena tempat yang mereka diami berdua ini, Abram dan Lot ini, sudah sangat sempit saking mereka diberkati luar biasa. Jadi adalah pertengkaran di antara gembala-gembala Lot dan gembala-gembala Abraham untuk tempat kediaman mereka. Nah, Abraham yang sangat luar biasa, ya, dia melihat ada kejadian yang tidak memuliakan Tuhan, ada pertengkaran, ya, ada perselisihan.
Dia langsung berkata, tidaklah baik hal ini terjadi. Karena kita ini kerabat, kita ini keluarga. Baiklah mulai dari sekarang, walaupun kita diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa, tapi nggak boleh ada celah. Dari sekarang aku ke timur, kamu ke barat, aku ke kiri, kamu ke kanan. Kita nggak boleh sama-sama. Kenapa Abraham mengambil keputusan seperti itu? Karena Abraham tidak kompromi dengan roh perpecahan. Saudara, kita semua mau diberkati oleh Tuhan dan sedang menikmati berkat Tuhan. Tetapi dalam menikmati berkat Tuhan, jangan pernah sungkan-sungkan untuk mengambil keputusan pisahkan diri dari yang namanya pertengkaran atau perselisihan. Ya, kadang-kadang kita sungkan sama si A, si B. Ya udahlah, biar aja. Akhirnya orang-orang ini yang merusak pelayanan. Orang-orang ini yang merusak apa yang saudara bangun. Karena saudara sungkan dengan mereka. Tetapi di dalam Tuhan kita belajar roh ketegasan. Karena saya lagi bicara tentang kepekaan roh. Kepekaan roh itu gak pakai perasaan, saudara. Bukan perasaan daging yang kita munculkan. Tetapi peka dalam roh. Karena waktu saudara peka dalam roh, daging saudara ditaklukkan. Ini paling penting. Abraham mengerti ada pertengkaran yang terjadi. Dan dia gak boleh membiarkan hal ini terjadi. Tentu ini bukan hal yang mudah. Abraham ambil keputusan memisahkan diri dari Lot. Dan sebenarnya Lot dari Abraham. Karena Abraham ini yang membawa Lot keluar. Ikut dia, saudara. Dan tentu Abraham bertanggung jawab dengan Lot. Tetapi di sini saya melihat, wow, integritas seorang Abraham luar biasa. Walaupun ini adalah tanggung jawabnya dia seorang Lot, tapi dia tidak kompromi dengan dosanya, bukan dengan Lotnya, tapi dengan dosa, dengan adanya pertengkaran yang terjadi di dosa, saudara. Bukan dia benci kepada Lot, tapi dia mengambil disiplin rohani. Dia mau belajar peka dengan kuasa Roh Kudus, bahwa pertengkaran, perselisihan bisa memacu untuk merusak hubungan mereka dan tidak memuliakan nama Tuhan. Kalau saudara sampai di tingkat seperti ini, maka saudara sudah sampai di tingkat kedewasaan spiritual. Kadang kita menghadapi masalah-masalah yang tidak mengenakan secara daging. Karena entah dia kerabat kita, dia keluarga kita, atau teman baik kita, atau udah kenal baik kita, atau bahkan pernah tolong kita. Dan dia berbuat kesalahan, buat dosa, saudara. Not compromise. Tidak boleh ada kompromi. Kita nggak bisa memakai pola pikir manusia kita untuk hanya sebuah kekuatan roh. Nggak bisa. Kita harus lepaskan kedagingan kita dan mengambil kekuatan roh itu lebih tajam lagi. Makanya Abraham berkata, pertengkaran ini tidak baik. Kamu harus berpisah dari saya dan saya dari kamu. Supaya kita semua aman-aman saja dan semakin diberkati. Nah, tapi lihat ya. Waktu Abraham pisah dari Lot, Lot melihat ada tanah dan air yang mengalir berlimpah-limpah. Dia memandangkan wajah ke situ. Tapi Abraham juga mengambil keputusan pergi, tinggalkan Lot. Dia belum tahu mau kemana. Saudara, saya ingin katakan yang kedua adalah, ini bukan hal yang mudah. Kadang-kadang saudara ambil keputusan, saudara nggak ngerti mau buat apa. Kadang-kadang saudara makan ditinggalkan mungkin sendirian. Memang untuk sebuah kebenaran ada harga bayar. Abraham gak ngerti dia mau pergi kemana, tapi dia sudah mengambil langkah yang bagus, yang memuliakan nama Tuhan, yang mengambil hati Tuhan, yaitu dia tidak kompromi dengan perpecahan. Dia pergi. Nah, kalau kita baca sampai ayat terakhir, ini luar biasa. Kita lanjut ayat ini dulu dari Kejadian 13 tadi. Kita baca ya, karena waktu Abraham akhirnya pergi, dia tidak mau kompromi dengan yang namanya roh perpecahan itu, ya. Tuhan menyuruh dia, kemana dan sejauh mana matamu memandang, maka tempat itu akan aku berikan. Kita baca di ayat yang ke-16, 17, dan 18. Dari Kejadian 13, ayat 16, 17, 18. Haleluya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu, tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Haleluya. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Ayat yang ke-15 dikatakan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu. Yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu. Dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Nah, lihat nih. Tadi kan Abraham pergi, dia nggak tahu mau kemana. Tapi lihat ya, ada langkah iman dalam kebenaran. Ingat, melakukan kebenaran ada harga bayar memang. Ya, ditinggalkan,
nggak tahu mau kemana. Tapi saya mau bilang, saudara melangkah dengan Tuhan, saudara berjalan dengan Tuhan karena itu imanmu. Maka sejauh mana mata rohmu tajam memandang kepada firman Allah, maka demikianlah Tuhan membawa engkau memandang lebih jauh lagi. Kalau engkau tidak kompromi dengan hal-hal daging, dengan hal-hal dunia yang bisa merusak integritas hidup rohani saudara. Ini luar biasa saudara. Saya baca ayat ini saya bilang wow. Kalau kita ambil tindakan-tindakan yang signifikan dalam spirit kita untuk tidak kompromi dengan hal-hal daging, Tuhan membawa mata roh kita itu memandang jauh. Rupanya Tuhan menambahkan kepercayaan yang jauh, kita diberkati lebih dari yang kita pikirkan. Bayangkan Abraham waktu dengan Lot tinggal bersama-sama sudah sangat diberkati. Dan ini berkatnya lebih lagi daripada itu. Karena kita bilang keturunannya tidak bisa dihitung. Dan Tuhan berkata tempat itu akan diberikan kepadamu. Dan Lot dia memilih tempat yang nanti akhirnya dibinasakan. Itu Sodom dan Gomora. Dan Lot kita lihat juga nanti akhirnya gak ada cerita apa-apa. Saya mau bilang saudara, dalam mengambil setiap langkah-langkah keputusan iman, kadang-kadang tidak mengenakan secara daging. Tetapi waktu engkau mengambil keputusan itu karena rohmu di dalam Tuhan, engkau tajam dalam Tuhan, maka engkau akan melihat bagaimana cara Tuhan memperlakukan engkau dan mengangkat engkau bagi kemuliaan namanya. Orang yang dewasa rohani dapat mendeteksi sesuatu yang tidak benar, adanya roh perpecahan tadi, dan tidak akan kompromi di sana walaupun ada harga bayar. Tidak mudah untuk Abraham melakukan keputusan ini meninggalkan Lot, tetapi Abraham mengerti bahwa ini langkah yang dia harus ambil karena dia percaya janji Allah tergenapi. Stay tune di sini, kita akan lanjut sesi kedua. God bless you all.